Hai, akhirnya nge-host lagi. Jumpa lagi Jaga Devi TV dengan saya Chris. Di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy A series termurah untuk tahun ini nih. Ini adalah Galaxy A04s. Smartphone ini hadir dengan layar 90Hz, baterai 5000 mAh, kamera 50 megapiksel, dan hal apa aja yang menarik dari smartphone ini, cocok untuk siapa aja? Mari kita lihat reviewnya kali ini. Satu hal yang bisa saya kasih tahu di awal adalah smartphone ini melebihi ekspektasi kami. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A04s. Smartphone ini seharusnya jadi penerus dari Galaxy A03s ya, untuk mengisi di kelas entry level. Mari kita mulai dari pembahasan paket penjualannya dulu. Di paket penjualannya ini ada unit Galaxy A04s-nya, ada charger 15 watt. Wih, masih ada charger. Nice. Lalu ada kabel USB Type-C, lalu ada SIM tray ejector, lalu ada paket dokumen. Samsung memang belum menghilangkan charger nih dari paket penjualannya untuk lini smartphone terjangkau mereka. Jadi masih dapat charger seperti di Galaxy A13 yang kemarin juga. Tapi memang sayangnya kita nggak dapat case sama screen protector ya di sini. Lalu untuk desainnya sendiri, smartphone ini hadir dengan minimal look yang berarti desainnya ini benar-benar sederhana ya. Ada 3 opsi warna untuk smartphone ini yaitu copper, green, dan black. Frame dan bodi belakang smartphone ini menggunakan bahan polikarbonat. Ya wajar lah ya untuk kelas harganya. Di permukaan belakangnya ini ada alur pola yang terlihat seperti tekstur yang timbul ya. Tapi pas lagi kita pegang atau kita raba itu sisi belakangnya ternyata halus, mulus. Nggak terasa seperti ada tekstur. Sementara untuk frame smartphone ini ya saya suka sih. Nggak ikut-ikutan arus yang pakai frame flat. Jujur saya pribadi lebih suka kayak gini. Handlingnya lebih enak. Untuk dimensinya smartphone ini memiliki dimensi 164,7 x 76,7 x 9,1 mm. Sementara bobotnya ada di 195 gram. Nggak terlalu berat ini. Kita lihat di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner, lalu ada tombol volume up and down, di sisi atas ada mikrofon, di sisi kiri ada SIM tray, dan SIM tray-nya ini non-hybrid, artinya dia 2 nano SIM plus bisa 1 micro SD. Nice. Di sisi bawah ada audio jack, mikrofon, USB Type-C, dan ada speaker juga. Dan speaker ini mono ya, belum speaker stereo sayangnya. Lalu di sisi depan kita lihat ada layar 6,5 inci Infinity V Display. Ini adalah panel LPS LCD, dan ini adalah panel IPS level besutan Samsung sendiri ya. Jadi PLS ini adalah IPS Samsung lah bisa kita bilang. Untuk resolusinya ini HD+, 1600 x 720 pixel. Refresh rate-nya, nah ini menarik nih. Walaupun 720 tapi refresh rate-nya 90Hz. Nice. Untuk brightness-nya dari hasil pengujian kami menunjukkan brightness maksimal untuk penggunaan indoor ada di sekitar 430 nit. Ya, artinya udah cukup terang. Untuk color gamutnya dia ada di 91,1 sRGB dengan volume 95,6% sRGB. Terkait bezel layar, ya untuk smartphone kelas harga segini kita belum bisa ngarep bezel yang tipis-tipis banget ya. Bezel di kiri kanan layar masih terlihat agak tebal, terutama di bawahnya. Ini wadaw sih untuk bezel bawahnya ya. Ya udahlah, wajar untuk smartphone entry level. Lalu kita lihat ada earpiece di bezel atas layar, dan ini cuma earpiece saja untuk telepon ya, bukan speaker kedua. Lalu di bawah earpiece-nya itu ada kamera selfie di notch kecil layarnya ini. Desain notch kecil ini memang biasa disebut Samsung sebagai Infinity V ya. Lalu untuk kamera selfie-nya sendiri ini kamera 5 megapiksel dengan f2.2 yang bisa merekam video sampai 1080p 30 fps. Lalu kita lanjut ke sisi belakang, kita lihat ada triple kamera ya. Kita lihat dulu kamera yang utamanya ini adalah kamera 50 megapiksel main kamera f1.8 autofocus. Sisanya bonus saja. Lalu di sampingnya ada LED flash dan kamera utamanya ini bisa merekam video sampai 1080p 30 fps ya. Untuk di atasnya ini belum bisa. Untuk fitur kamera sendiri lumayan lah, ada beberapa ya, ada portrait mode, ada pro mode untuk foto, ada panorama. Saya sekali kamera di smartphone ini memang nggak kerasa banyak fitur sih, cuman ya lihat harganya, saya sih nggak banyak protes soal ini. Lanjut ke spesifikasi smartphone-nya, ini dia pakai SoC Exynos 850. Wih, 850, angka 8 kenceng dong. Sabar, ini bukan Snapdragon, ini Exynos. Dan Exynos 850 ini pakai CPU 8 core, Cortex A55, dan GPU-nya Mali G52. RAM-nya 4GB, LPDDR 4X, storage-nya 64GB, eMMC 5.1. Tapi paling nggak udah 64GB ya, lumayan ya. Lalu ada fitur RAM Plus juga, dengan opsi 2GB atau 4GB. Saat pertama dinyalakan, storage sudah terpakai sekitar 21GB, dan kalau storage-nya dirasa masih kurang, smartphone ini mendukung microSD sampai 1TB. Untuk baterai sendiri ini lumayan gede, 5000 mAh, dan untuk OS-nya dia pakai One UI Core 4.1 dengan basis Android 12. Keren ya. Ini adalah varian One UI yang dibuat lebih ringan. Kami nggak jumpain fitur seperti S Panel, Secret Folder, Separate App Sound, Game Launcher, dan lain sebagainya. Jadi ini One UI Core ini adalah One UI yang sedikit dipangkas fitur-fiturnya. Tapi Samsung Knox masih tersedia loh di sini. Jadi ini masih bisa lah untuk kebutuhan perusahaan terutama ya. Sayangnya walaupun pakai UI yang dibuat lebih ringan, navigasi di sini masih belum bisa benar-benar kerasa mulus ya. Ini akibat semuanya kan tadi Cortex A55, jadi performanya emang rada kurang.
Jadi wajar ya karena nggak ada Cortex A7 sekiannya. Untuk sensor, dia pakai accelerometer, virtual light sensor, virtual proximity sensor, dan lain-lain. Untuk fitur keamanan, dia pakai side fingerprint dan ada face unlock juga di sini. Konektivitas 4G ya, belum 5G, wajar untuk kelas harganya. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 5, Bluetooth-nya juga Bluetooth 5.0. NFC belum ada. Oke, sekarang kita lanjut aja ke pengujian performanya. Melihat SoC yang digunakan, terlihat kalau di sisi performa memang bukan jadi fokus sih, cuman paling nggak kita pengen lihat lah skornya seperti apa. Untuk benchmark, Antutu 8-nya kita dapat di 131 ribuan, untuk Geekbench 5 di single core-nya di 178, multi-core di 1087. Lalu kita coba juga pakai CPU throttling test. Sayangnya selama 30 menit tes, CPU mengalami throttle sekitar 75%, jadi ada penurunan performa sedikit. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1, grafis core-nya kita dapat, angkanya cantik nih. 777, nice. Untuk GFX Bench, Tiras off screen 1080p, itu kita dapat 15 fps. Nah, untuk gaming, tentunya kita coba juga. Fitur gaming seperti Game Booster, Alternate Gaming Performance Mode, dan lainnya sebagainya tidak tersedia di sini. Ya, ini kan One UI Core ya, alias versi yang memang dipangkas lah fitur-fiturnya. Tapi kita coba tes deh untuk beberapa game, penasaran juga performanya seperti apa. Untuk kelas ini ya tentunya gamenya kita nggak pakai yang berat-berat ya. Kita pakai game pertama ini Free Fire Max dulu deh. Di setting smooth high, kita bisa dapat frame rate sekitar 35 sampai 45 fps di match pertama dari awal sampai akhir match. Game masih terasa cukup nyaman dimainkan, tapi ya untuk casual gaming aja ya, bukan untuk kompetitif. Tapi kalau kita coba 2 match berturut-turut, di match kedua, kita bisa mendapatkan frame rate lebih rendah di sekitar 30 sampai 40 fps. Sesekali bisa turun di bawah 30 fps. Jadi ya sebaiknya kalau mau main game ini, main satu match saja deh. Lalu kita istirahat smartphone beberapa waktu, baru main lagi. Oke, lanjut ke game berikutnya, kita coba juga Mobile Legends. Opsi refresh rate yang terbuka hanya sampai high aja ya, alias 60 fps. Saat kita coba dengan setting smooth HD off, shadow off, kita dapat frame rate di sekitar 25 sampai 40 fps saja. Masih bisa untuk dimainkan ya, tapi untuk bukan kompetitif. Lalu kita cobain juga Subway Surfer. Kaget kita nyobain game ini nih. Game ini bisa berjalan di refresh rate 90 Hz. Tapi saat kami coba, frame rate-nya emang nggak nyampe di 90 fps sih. Tapi lumayan lah, ada di sekitar 80 fps ke atas. Walaupun sesekali ada turun ke kisaran 65 sampai 75 fps. Memang bukan yang super mulus sih, tapi terbilang memadai lah untuk game ini. Bang, Genshin Impact-nya gimana? Melihat performa di beberapa game yang udah kami coba, ya janganlah ya. Sekarang kita lanjut ke tes kameranya, cuman kita nggak tes di sini ya. Kita lanjut ke luar dulu. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy A04s nih teman-teman. Jadi yang lagi kalian lihat ini adalah hasil kamera selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama saya pengen lihat itu adalah kemampuan mikrofonnya. Jadi yang teman-teman denger ini adalah suara langsung dari mikrofonnya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal. Kalau kalian pengen pakai vlogging, hasilnya kurang lebih seperti ini. Satu hal yang saya suka dari smartphone ini adalah walaupun ini kelas entry level, tapi Samsung masih menyematkan 2 mikrofon. Di atas bezelnya ada, di bawah bezelnya ada. Asik sih kalau dual mikrofon. Kenapa asik? Karena di smartphone lain yang entry level biasanya cuma single mikrofon. Kalau dual mikrofon, misalnya kalian pakai tangan doang seperti ini, terus mic-nya satu nggak sengaja ketutupan tangan, masih ada mikrofon satu lagi untuk backup. Jadi suaranya nggak akan hilang-hilang banget. Saya kasih contoh deh. Misalnya ini mikrofon yang deket USB portnya, saya tutup seperti ini. Suaranya akan jadi seperti ini. Sekarang coba saya tutup yang di bezel atasnya. Suaranya akan jadi seperti ini. Lalu ini adalah contoh hasil perekaman kamera selfie-nya di Full HD 30 fps. Hasilnya kayak begini. Untuk dynamic range standar lah ya. Untuk entry level ini nggak bisa ngarep banyak untuk ngelawan backlight kayak begini. Tapi kalau saya lihat sih wajah saya masih bisa diekspos dengan cukup baik di sini. Nice. Stabilisasi video nggak tersedia ya di kamera selfie-nya, dan ini wajar untuk smartphone entry level. Oke, ini adalah hasil kamera utamanya di video Full HD 30 fps. Jadi kalau untuk smartphone kelas harga segini memang kita nggak bisa terlalu ngarep banyak ya, terutama dari segi stabilisasi videonya. Wajar di kelas entry level tuh prosesornya belum ada fitur untuk stabilisasi video. Jadi kalau misalnya dipakai jalan kayak begini, hati-hati aja karena pasti videonya terasa goyang. Kalau emang nggak mau terlalu goyang, pakai aja tripod kecil untuk membantu lah. Lalu ini adalah contoh hasil kamera utamanya. Kalau kita ngerekam orang nih, misalnya kita pengen pakai untuk vlogging, jadi hasilnya kalau lebih seperti ini nih. Kalau saya lihat sih hasilnya sedikit lebih bagus dibanding kamera selfie-nya.
Dan skin tone juga saya suka. Untuk entry level ini kalau saya bilang kemampuan videonya cukup oke ya, meskipun tanpa stabilizer. Tapi setidaknya wajah saya bisa diekspos dengan baik, detailnya dapat, dan warna juga masih beres. Oke, sekarang kita cek autofokusnya. Kita di dalam ruangan pakai satu lampu aja. Hasilnya seperti ini. Oke, masih cukup oke ya. Lalu ini adalah contoh hasil kamera selfie-nya kalau kondisi di malam hari seperti ini. Satu hal yang saya suka dari video ini adalah ketika udah kondisi seperti ini, frame rate-nya masih cukup stabil ya. Dia nggak frame drop sampai belasan atau 20 fps gitu, ya bikin videonya jadi agak patah-patah. So far ini kalau saya lihat di layar, videonya masih cukup mulus. Lalu ini adalah contoh video kamera utama kalau lagi kondisi malam hari. Oke, ini adalah hasil kamera utamanya. Misalnya kalau kalian penasaran kalau kamera utamanya dipakai vlogging seperti apa di kondisi low light seperti ini. Setelah saya lihat hasilnya, jujur aja saya cukup kaget karena ini smartphone entry level loh teman-teman. Dan hasil kameranya ini untuk video malam hari seperti ini di atas ekspektasi saya. Jadi seperti yang kalian lihat, detailnya masih dapat, terus juga noise minim. Meskipun memang nggak ada stabilizer sih, cuman untuk smartphone entry level saya suka sama hasil kameranya. Oke, untuk fotografi, hasil foto-fotonya bisa kalian lihat berikut ini. Hasilnya buat saya sih cukup impresif ya untuk kelas entry level. Hasilnya tuh tajamnya masih dapet dan dia masih punya HDR processing di fotografinya. Dan yang bikin saya lebih impresif lagi adalah dia punya portrait untuk foto, jadi bisa blur-blur gitu di backgroundnya. Dan HDR processingnya tetap bisa jalan juga. Ini jarang loh bisa dilakukan oleh beberapa smartphone lain. Gimana hasil kameranya? Di luar ekspektasi kan? Saya sendiri sih kaget lihat hasil kameranya. Oke, kita lanjut ke pengujian berikutnya. Kita ke tes baterai. Kita tes lokal video playback 1080p sekitar 20 jam 20 menit hasilnya. Ini terbilang cukup baik. Walaupun sebenarnya kami berharap bisa lebih baik lagi sih. Tapi mengingat belakangan ini banyak smartphone lain sulit banget untuk 20 jam. Jadi kita anggap ini udah oke lah. Untuk streaming YouTube 1080p, ini baterai berkurang 4% dalam 30 menit. Untuk TikTok, baterai berkurang 4% juga dalam 30 menit. Untuk charging, kita coba tes dengan charger bawaannya yang 15 watt aja. Tentunya kita belum bisa ngarep waktu charging yang cepet-cepet banget ya. Untuk mengisi sampai 50% tuh butuh waktu sekitar 55 menit. Dan kalau sampai 100% full, itu butuh 2 jam 15 menit. Ya, bukan yang paling lama yang pernah kita temuin sih. Cuman kalau udah levelnya segini, biasa udah saya tinggal tidur aja. Lalu untuk teks lainnya, kita juga coba Netflix-nya. Dan menariknya walaupun ini smartphone entry level, Netflix-nya ini L1 loh. Bisa streaming SD. Keren Samsung. Lalu untuk YouTube, dia mendukung streaming sampai Full HD 60, tapi memang belum bisa YouTube video HDR ya. Kemudian untuk Wi-Fi sharing dia juga bisa, cuman ini syaratnya tetap mesti pasang mobile data dari SIM card-nya juga sih. Kemudian lanjut ke tes haptic feedback-nya, yang penting ada. Tapi kalau kita sih nyaranin, matiin aja. Lalu untuk notch-nya sendiri, apakah ini bisa disamarkan? Bisa, tapi hanya bisa di dalam aplikasi aja. Opsinya ada di tab kamera cutout di dalam setting full screen apps. Untuk harganya, dia cuma ada satu varian ya, RAM 4GB dengan storage 64GB di harga 2,1 juta. Lumayan ya untuk harganya nih, 2 juta kecil ini. Menurut saya sih menarik untuk entry level. Nah, tapi tetap ada hal yang perlu kalian perhatikan juga. Yang pertama, yaitu SoC-nya yang digunakan. Memang bukan dikenal menawarkan performa tinggi ya, hanya sekedar mencukupi aja di kelasnya. Tapi ingat, masih ada smartphone dengan harga sedikit di atas ini yang pakai SoC lebih lambat. Yap, betul. Kemudian untuk navigasi dan multitasking memang belum terasa mulus-mulus amat ya. Tapi ya nggak terlalu lambat-lambat banget lah sampai mengganggu pemakaian sehari-hari. Kemudian banyak fitur dari One UI yang nggak tersedia di One UI Core ini. Kemudian juga chargingnya nggak gitu kencang ya. Seperti yang saya bilang, baiknya ditinggal tidur aja. Kemudian sensor minim, gyronya nggak ada. Kemudian kameranya. Meskipun kameranya di atas ekspektasi saya, cuman harapannya paling nggak ada ultrawide lah. Ini, aduh, masih aja pakai kamera kayak begitu. Ya udahlah. Lalu paket penjualannya memang masih dikasih charger, tapi sayangnya nggak ada case sama screen protector ya, kalian mesti beli sendiri. Lalu kelebihannya apa aja? Yang pertama ini layarnya udah ngasih refresh rate 90 Hz.
Ini lumayan nih. Lalu dia masih ada audio jack. Kemudian ada 2 mikrofon di smartphone ini. Di kelasnya ini saya bilang sih ini oke banget ya. Karena banyak smartphone 2 jutaan lain yang masih kasih single mikrofon. Kemudian storage-nya udah 64 GB. Memang sih bukan yang terbesar di kelas harga ini, tapi udah terbilang cukup lah. Lalu SIM tray-nya non-hybrid, bisa micro SD. Lalu dia pakai One UI Core, ya minim iklan. Lalu walaupun entry level tapi Android-nya udah Android 12 ya. Jadi tetap yang terupdate OS-nya. Kemudian ya itu, kameranya seperti yang kalian lihat tadi, ini jujur kameranya di atas ekspektasi kami untuk entry level. Oke, jadi Samsung Galaxy A04 4S ini seharusnya akan cocok untuk orang-orang tua misalnya ya, yang ingin membelikan smartphone pertama untuk anak-anaknya. Tapi nggak ingin anaknya terlalu banyak main game juga. Ini cocok nih. Kemampuannya terbilang cukup untuk pengguna utama, terutama untuk sarana komunikasi. Untuk kalian yang sekolah, itu juga cocok banget pakai smartphone ini. Atau untuk perusahaan yang butuh mengupgrade smartphone bawaan untuk para karyawan lapangan mereka, misalnya yang dulunya smartphone-nya cuma bisa 3G lalu di-upgrade ke 4G. Ini bisa dikatakan cocok, terutama dia ada sistem security tambahan dari Samsung Knox-nya. Oke, jadi itu dia review dari Samsung Galaxy A04s, salah satu lini A-series termurah dari Samsung. Jadi dari pembahasan ini kalian bisa lihat lah ya, kenapa kami bilang smartphone ini setelah kami tes, hasilnya itu melebihi ekspektasi kami. Oke, sekian dulu video kali ini, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Chris dari Jaga TV TV, bye-bye.